Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Monika Eliana Sianipar dengan NIM D1C1D2050 dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Mita Febri Herlaina dengan NIM D1C122002. Dan saya bernama Binsar Sim D1C1220212. Dan saya sendiri Riki Ferdiansa dengan NIM D1C1222058. Saya Ahmad Gunawan dengan NIM D1C1222074. Dengan saya Musiwanda dengan NIM D1C1222028. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kelompok kami, yaitu tentang rancangan anggaran biaya produksi UKM keripik kentang balado, yang dimana penyampaian materi pertama itu akan dibacakan oleh Saudara Gunawan. Saudara Gunawan, kami persilakan. Baik, terima kasih. Yang pertama yaitu ada gambaran usaha kami yang dimana ada identitas produk. Produk keripik kentang balado ini merupakan terobosan baru dalam berusaha. Walaupun sudah banyak di pasaran, tapi dengan memberi variasi rasa dan pengemasan serapi mungkin menjadi salah satu kekuatan untuk membuat masyarakat tertarik pada produk ini. Yang kedua ada kemasan. Kemasan yang kami gunakan untuk produk keripik kentang balado ini yaitu kemasan standing pouch. Dan yang ketiga ada analisis potensi pasar. Segmen pasar yang dituju dalam mahasiswa, masyarakat setempat, dan pelajar. Harga yang ditetapkan untuk satu pieces keripik kentang balado ini yaitu 13.500 per pieces. Adapun kapasitas produksi dengan menggunakan bahan baku 40 kg kentang per hari. Produk yang dihasilkan dari 40 kg kentang yaitu 80 pieces per hari. Yang dimana dalam satu kemasan didapatkan isi bersih 150 gram. Jumlah pekerja yang digunakan yaitu 3 orang. Dan jumlah hari kerjanya 5 hari, yang dimana dari hari Senin sampai hari Jumat. Dan waktu kerja yang kami gunakan yaitu 8 jam, dari jam 9 sampai jam 5 sore. Dan di sini adapun alat dan bahan. Alat yang digunakan yaitu kompor gas, pisau, bak, centong, wajan, slicer, peniris minyak, spatula, toples. Dan bahan yang digunakan yaitu kentang, minyak goreng, bubuk balado, kapur sirih, air, dan garam. Mungkin segitu dari saya kembalikan ke moderator. Baiklah, kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu akan disampaikan dengan teman saya Binsar. Kepada Binsar, silakan. Baik, terima kasih untuk moderator. Di sini adalah neraca massa. Neraca massa yang kita gunakan adalah untuk satu kali produksi, satu wajan. Satu wajan itu memuat 3 kilogram kentang. 3 kilogram kentang itu dikupas dalam waktu 6 menit. Selama pengupasan itu mengeluarkan output dari 1 kilogram kentang mengeluarkan kurang lebih 80 gram kulit kentang, kemudian dikali 3 kilogram kentang, yaitu sebesar 240 gram kulit kentang. Kemudian setelah pengupasan selama 6 menit, daging buah yang dihasilkan adalah 2,76 kg. Kemudian daging buah sebesar 2,76 kg ini masuk pada dalam tahap proses pencucian selama 1 menit. Tahap proses pencucian 1 menit itu cukup untuk kentang 3 kg. Kemudian input yang dimasukkan adalah air sebanyak 3 liter. Kemudian output sebesar 2,9 liter air. Kenapa tersisa 2,96 liter air? Estimasi
sebesar 0,04 liter itu tercecer ataupun terserap ke dalam kentang itu. Kemudian kentang diiris sebanyak 3 kg. 3 kg itu diperoleh dari 2,8 kg kentang tadi, ditambah 0,2 liter air sisa yang menempel. Yang menempel itu estimasi. Kemudian proses selanjutnya adalah penggorengan. Penggorengan input yang masuk adalah minyak goreng sebanyak 3 liter. Kemudian output yang keluar adalah kadar air sebesar yang hilang dari kentang adalah 75% kadar air. Dan 25% yang tersisa ini kami peroleh dari hasil percobaan kami. Dari 1 kilo yang kami goreng itu menghasilkan 1/4 atau 250 gram keripik kentang. Dan untuk pada percobaan ini penggorengan menggunakan 3 kg kentang menghasilkan sesuai dengan perkalian 75% tadi adalah 750 gram kentang diperoleh dari 3 kg kentang. Kemudian penirisan minyak menggunakan spinner. Minyak ditiriskan sampai kurang lebih tidak ada minyak yang menempel. Keripik kentang sebesar 750 gram, kemudian dicampur dengan balado, 750 gram balado dicampur dengan bubuk balado 15 gram. 15 gram ini diperoleh dari 1:50 keripik kentang. Jadi 1 gram bubuk balado itu 50 gram keripik kentang. Kemudian masuk pada tahap keripik balado, bobotnya berubah menjadi 750 ditambah 15 gram, yaitu menjadi 765 gram. Masuk pada tahap proses pengemasan atau pembuatan bungkus atau bingkisan per piecesnya menggunakan standing pot sebanyak 5 pieces, di mana 5 pieces ini 765 gram diperoleh dari 765 gram yang mana setiap piecesnya itu memuat 150 gram pieces, 150 gram keripik kentang per pieces. Sekian cukup dari saya. Terima kasih. Baiklah, terima kasih. Kita masuk materi selanjutnya ya. Selanjutnya yaitu tentang rancangan keuangan akan disampaikan oleh teman saya Melsa. Kepada Melsa, kami persilahkan. Baik, saya akan menjelaskan tentang rancangan keuangan yang dimana itu dari investasi, modal tetap, bangunan. Bangunannya memiliki ukuran 6 meter kali 10 meter yang dimana di dalam ruangan itu terdapat proses pengolahan keripik kentang sampai pengemasan. Dan peralatan produksi, kami menggunakan kompor gas 1 tungku yang dimana digunakan 2 unit dengan harga satuan Rp300.000 dengan jumlah total Rp600.000. Tabung gasnya isi 3 kg dengan sebanyak 2 unit, harga persatuannya Rp250.000 dan jumlah totalnya Rp500.000. Dan bak kami membutuhkan 8 unit dengan harga persatuannya itu Rp35.000 dan jumlahnya Rp280.000. Maaf sebelumnya, bak yang kami butuhkan, yang kami gunakan itu dengan ukuran diameter 55 cm, tinggi 45 cm. Toples yaitu kilogram dengan sebanyak 2 unit. Adapun ukurannya yaitu atas 26 cm, tinggi 23 cm, bawah 22 cm, dan beratnya 350 gram. Yang harga satuannya yaitu Rp10.000. Dan toples 5 kg yang kami butuhkan yaitu 1 unit, harga satuannya Rp15.000 dengan jumlah Rp15.000. Dan untuk wajan
Wajan kami menggunakan ukuran 1 meter, bisa masak berisi 2 kilogram. Minyaknya yaitu 5 kilogram, waktu yang diperlukan 15 menit. Untuk yang kami gunakan yaitu sebanyak 2 unit dengan harga persatuannya yaitu 700 dan jumlah totalnya yaitu Rp1.400.000. Dan spatula kami menggunakan sebanyak 2 unit dengan harga satuannya yaitu Rp71.000 dan total semuanya yaitu Rp142.000. Dan sendok atau centong kami menggunakan sebanyak 2 unit dengan harga persatuannya itu Rp5.000 dan jumlah total semuanya itu Rp10.000. Dan selicar atau pengiris memiliki ukuran panjang keseluruhan yaitu 37 cm, lebar 9 cm, tinggi 13 cm. Di mana kami menggunakan selicar sebanyak 2 unit dengan harga persatuannya yaitu Rp52.000 dan jumlah totalnya Rp104.000. Dan untuk pisau kami menggunakan 2 unit juga dengan harga persatuannya yaitu Rp5.000 dan jumlah totalnya Rp10.000. Di sini mesin peniris minyak kami menggunakannya sebanyak 1 unit dengan harga persatuannya yaitu Rp2.100.000. Dan meja kami menggunakan meja dengan ukuran 200 untuk panjangnya, 200 cm untuk panjangnya, dan 70 cm untuk tinggi, dan 80 cm untuk lebarnya. Yang dimana kami membutuhkan sebanyak 1 unit dengan harga persatuannya yaitu Rp450.000. Dan kursinya kami menggunakan 1 unit juga dengan harga persatuannya yaitu Rp70.000. Dan tempat sampah kami menggunakan 2 unit dengan harga persatuannya Rp25.000. Dan timbangan kami menggunakan timbangan analitik dengan harga persatuannya itu Rp50.000. Dan perizinan yang kami peroleh itu 1 juta. Baik, slide selanjutnya. Dan biaya operasional. Baik, di biaya operasional itu terdapat biaya tidak tetap dan biaya tetap. Saya akan menjelaskan biaya tidak tetap untuk tahun pertama terlebih dahulu. Di biaya tidak tetap tahun pertama itu bahan dengan kentang sebanyak 9,6 ton dengan harga satuannya yaitu Rp13.000 dan jumlah total semuanya itu Rp124.800.000. Dan minyak goreng yang kami gunakan atau butuhkan yaitu 1,2 ton dengan harga satuannya yaitu Rp15.000 dan jumlah total semuanya itu Rp18.000.000. Dan bubuk balado kami menggunakan 48 kg dengan harga satuannya yaitu Rp50.000. Jumlah total semuanya itu Rp2.400.000. Dan kapur sirih kami menggunakan sebanyak 48 kg dengan harga satuannya yaitu Rp10.000 dan jumlah total semuanya itu Rp480.000. Dan air kami menggunakan 24.000 liter dengan harga persatuannya itu 60 perak dan jumlah total semuanya itu Rp1.440.000. Dari kemasan, yaitu kami menggunakan kemasan standing pouch yang dimana diperoleh sebanyak 19.000
19.200 pieces. Harga persatuannya yaitu 300 perak. Jumlah total semuanya yaitu 5.760.000 rupiah. Dan labelnya sebanyak 19.200 pieces dengan harga persatuannya itu 100 perak dan jumlah total semuanya itu 6.000.000 rupiah. Dan total semuanya yaitu untuk sebenarnya untuk listrik kami menggunakan sebanyak 12 bulan, itu harga persatuannya itu 500.000 rupiah dengan jumlah total semuanya 6.000.000 rupiah. Belum. Untuk tahun kedua, tahun ketiga sama tahun keempat sama dengan hasil dari tahun untuk tahun ke-1. Baik, selanjutnya. Untuk biaya tetap gaji tenaga kerja, di mana pekerja 3 orang selama 12 bulan itu gajinya 1.800.000 rupiah dengan jumlah total semuanya itu 64.800.000. Pemeliharaannya itu bangunan itu 10% dengan harga persatuannya yaitu 30.000.000 rupiah. Jumlah total semuanya 3.000.000 rupiah. Dan untuk peralatan 15%, sebanyak 15% dengan harga persatuan yaitu 5.851.000 rupiah dan jumlah total semuanya 877 juta 650.000. Penyusutan yaitu bangunan 10% dari 30 juta, harga satuannya 30.000.000 rupiah menjadi 3.000.000 rupiah. Dan untuk peralatan 15% dengan harga satuannya yaitu 5.851.000 rupiah dengan jumlah 877.650 perak. Dan untuk bunga modal yaitu 30% dengan harga satuan 36.901.000 rupiah dengan jumlah 11.070.300 perak. Total semuanya yaitu diperoleh 83.625.600 perak. Terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Melsa. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh saya, yaitu tentang penerimaan dan cash flow. Baik, pertama akan saya uraikan dengan tabel penerimaan, yang dimana penerimaan ini tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, dan tahun 4 keripik kentang, itu banyaknya 19.200, harga satuan itu 13.500, itu jumlahnya 259.200. Ini jumlah itu terdapat 259 juta itu terdapatnya itu di 19.200 dikali 13.500. Jadi tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, dan tahun keempat keripik kentang dapat jumlah penerimaan itu 1.036.800. Baik, selanjutnya. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang cash flow, yang dimana di sini penerimaan keripik kentang pada tahun pertama, tahun kedua, dan tahun ketiga dan keempat itu didapatkan dari jumlah penerima dari jumlah 259.200. Pengeluaran ini terdapat investasi dan biaya. Investasi itu tahun pertama 36.901.000 dan biaya ini didapat biaya tidak tetap dan biaya tetap. Pada tahun pertama biaya
pada tahun pertama, 2, dan 3, dan keempat itu biaya tidak tetapnya itu 160.800.000 dan biaya tetapnya itu pada tahun pertama, kedua, 3, dan keempat itu 83.625.600. Di sini tahun pertama terdapat pengeluaran 281.326.600 itu didapatkan dari investasi tahun pertama 36.901 itu ditambah biaya tetap itu 83.625.600 ditambah biaya tidak tetap tahun pertama 160.800.000. Dapatlah itu 281.326. Pada tahun kedua dan ketiga dan keempat pengeluaran itu sama, yaitu didapat dengan jumlah 244.425.600. Dan pada keuntungan itu pada tahun pertama didapatkan dari penerimaan dikurangi jumlah investasi, dikurang biaya tetap, dan dikurangi biaya tidak tetap, yaitu 259.200 dikurang 36.901 dikurang 160.800 dikurang 83.625.600. Dapatlah itu keuntungan tuh min 22.126.600. Pada tahun kedua, ketiga, dan keempat terdapat biaya itu 244.425.600 itu penerimaan dikurangi jumlah biaya tetap dan biaya tidak tetap. Terdapatlah jumlah tahun kedua dan ketiga dan keempat itu dapatnya 14.774.400 sama dengan tahun kedua, ketiga, dan keempat. Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, yaitu Mita. Kepada Mita kami persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang present value atau nilai sekarang, di mana pada tabel PV terdapat nilai penerimaan, pengeluaran, dan keuntungan. Untuk mencari PVI 20% di tahun kedua menggunakan cara tabel, di mana nilai penerimaan tahun kedua 30% pada tabel bunga P per F, sehingga didapatkan PV 20% di tahun kedua, dan begitu juga seterusnya untuk mencari nilai pada tahun 3 dan 4. Contohnya, di tahun kedua nilai penerimaan itu sebesar 259.200.000. Untuk mencari PVI 20%-nya, kita kalikan dengan nilai tahun pertama pada tabel bunga I 20%, sehingga mendapatkan 215.991.360 rupiah. Baiklah, slide selanjutnya. Nah, di sini terdapat nilai sekarang bersih atau net present value. Di mana untuk mencari nilai NPV, kita menggunakan rumus keuntungan tahun pertama ditambah tahun kedua, ditambah tahun ketiga, ditambah tahun keempat, sehingga didapatkan nilai NPV I sama dengan 0%. Begitu seterusnya untuk mencari nilai NPV I sama dengan 20%, I sama dengan 30%, I sama dengan 40%, dan I sama dengan 50%. Contohnya, I sama dengan 0%. NPV yang kita gunakan yaitu kita ambil dari tabel keuntungan, di mana di sini terdapat nilai minus 22.126.600 ditambah dengan 14.774.400 ditambah dengan 14.774.400 ditambah 14.774.400 sama dengan 22.196.600. Baiklah, selanjutnya
Saya serahkan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Mita. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Binsar. Kepada Saudara Binsar, kami persilahkan. Baik, untuk penjelasan selanjutnya ialah IRR atau Internal Rate of Return. IRR yang di sini adalah yang dimaksud ketika I menghasilkan NPV sama dengan 0. NPV sama dengan 0 diperoleh dari percobaan atau cara coba-coba atau yang disebut dengan human error. IRR di sini yang kita peroleh adalah I dari 40% itu mendekati 0, yaitu sebesar 1.348.444. Kemudian I2-nya ialah 50% karena sudah bernilai negatif, yaitu min 1.331.110. Kenapa keduanya ini diambil? Karena di antara ini adalah nilai 0 atau bernilai 0. Kemudian kita formulasikan, masukkan ke dalam rumus. I1 ditambah NPV 1. NPV 1 tadi I 40%. Yang NPV 40% per NPV 1 dikurang NPV 2 dalam kurung I2 dikurang I1. Di mana 40 ditambah 1.348.441 dikurang 1.348.444 dikurang min 1.331.110 dikali I2 dikurang I1 tadi 50 dikurang 40 menghasilkan 40 ditambah 0,503 dikali 10 hasilnya 45,03. Terima kasih. Terima kasih. Materi selanjutnya yaitu tentang net benefit akan disampaikan oleh Saudari Mita. Saudari Mita, kami persilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang nisbah B per C atau net benefit cost ratio, di mana nilai B itu didapatkan dari tabel PV keuntungan dan nilai C itu didapatkan dari tabel PV pengeluaran. Untuk mencari nisbah B per C, yaitu hasil penjumlahan B dibagi dengan hasil penjumlahan C sehingga didapatkan nisbah B per C-nya. Misal, untuk mencari I sama dengan 0%, nilai B-nya sama dengan 259.200 ditambah 259.200 ditambah 259.200 ditambah 259.200 sama dengan 777.400. Nilai C-nya 281.326.600 ditambah 244.425.600 ditambah 244.425.600 ditambah 244.425.600 sama dengan 1M 014.603.400. Nisbah B per C-nya jumlah 777.400 dibagi dengan 1M 14.603.400 sama dengan 0,766. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Materi selanjutnya tentang BEP atau break-even point akan disampaikan oleh teman saya, Ricky. Kepada Ricky, kami persilahkan. Terima kasih untuk moderator. Untuk materi selanjutnya adalah BEP, yaitu break even point. Di BEP ini dibagi menjadi 3, yaitu BEP penerimaan, BEP produksi, dan BEP harga. Di BEP penerimaan ini, biaya tetap dibagi dengan biaya tidak tetap dibagi dengan biaya penerimaan.
Di dalam biaya tetap ini didapatkan hasil Rp653.625.600 dibagi dengan 160.800.000. Kemudian 160.800.000 ini dibagi dengan 259.200.000. Didapatkan hasil Rp83.625.600. Biaya tetap dibagi dengan 0,620 rupiah, yaitu 0,620 ribu rupiah itu didapatkan dari 160.800.000 dibagi dengan 259.200.000 rupiah. Dengan hasil akhir 83.625.600 rupiah dibagi dengan 0,38. 0,38 ini didapatkan dengan 1 dikurang dengan 0,620. Hasil akhir yaitu 220.067.368 rupiah. Pada tingkat penerimaan didapatkan 220.067.368 per tahun. Usaha ini berasal pada titik impas. Kemudian ada BEP produksi. BEP produksi ini BEP penerimaan dibagi dengan harga. Nah, di BEP penerimaan ini yaitu sebelumnya tadi didapatkan hasil 220.067.368 rupiah dibagi dengan harga perkemasan keripik kentang balado yaitu 13.500 sama dengan 16.301 kg. Pada tingkat produksi ini didapatkan 16.301 kg per tahun. Usaha ini berada pada titik impas. Kemudian ada BEP harga. BEP harga ini dirumuskan dengan biaya total dibagi dengan per produksi. Biaya total ini didapatkan 244.425.600 rupiah. Kemudian biaya per produksi yaitu 19.200. Didapatkan hasil akhir yaitu 12.730,5 kg. Pada tingkat harga keripik kentang balado ini yaitu 12.730,5 per kilogram. Usaha ini berada pada titik impas. Kemudian selanjutnya adalah materi analisis sensitivitas dibagi menjadi 3 yaitu penerimaan, produksi, dan harga. Dirumuskan pada penerimaan ini toleransi penerimaan minimum dibagi dengan penerimaan direncanakan dikali 100%. Pada penerimaan minimum ini 220.067.368 rupiah dibagi dengan penerimaan direncanakan yaitu 259.200.000 rupiah kemudian dikalikan dengan 100%, yaitu didapatkan hasil 84,90%. Usaha ini memiliki toleransi penurunan penerimaan produksi sampai 84,90% dari yang direncanakan. Kemudian ada produksi, yaitu dirumuskan dengan toleransi produksi minimum dibagi dengan produksi direncanakan dikali 100. Produksi minimum yaitu 84,90 dibagi dengan produksi direncanakan yaitu 19.200 dikali dengan 100%. Didapatkan hasil 0,442%. Usaha ini memiliki toleransi penurunan produksi sampai 0,442% dari yang direncanakan. Kemudian ada harga, dirumuskan dengan toleransi harga minimum dibagi dengan harga direncanakan, kemudian kita kalikan dengan 100%. Dengan harga minimum ini yaitu 12.730,5 dibagi dengan 13.500 per pieces kemasan kita jual. Kemudian kita kalikan dengan 100%. Didapatkan hasil yaitu 94,3%.
Usaha ini memiliki toleransi penurunan harga sampai 94,3% dari yang direncanakan. Kemudian ini ada dokumentasi kegiatan selama kami melakukan percobaan-percobaan dengan membuat produk keripik kentang balado. Sekian penjelasan dari saya kembalikan dengan moderator. Baik, terima kasih. Demikianlah presentasi kelompok kami kali ini. Semoga apa yang kelompok kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Sebagai penutupan, izinkan saya untuk menyampaikan satu pantun sebelum mengakhiri presentasi ini. Kalau ada kesalahan mohon dimaafkan, kalau ada yang sayang mohon diungkapkan. Sekian dan terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.